Suami mendorongku hingga jatuh, sementara mertuaku hanya tersenyum sinis dan berkata, "Puas banget lihatnya. Kau memang pantas." Aku diam, tapi besoknya mereka menangis histeris saat tahu. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Alia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah begitu jauh dari masa kecil yang sederhana namun penuh kehangatan. Ia tumbuh di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Tempat setiap pagi dimulai dengan aroma nasi hangat dan suara ibunya yang lembut membangunkan dirinya serta kedua adiknya. Ayahnya bekerja sebagai mekanik di bengkel kecil, sementara ibunya membuka warung sarapan sederhana di depan rumah. Mereka bukan keluarga yang kaya, tapi mereka adalah keluarga yang saling mencintai tanpa syarat, dan itu sudah lebih dari cukup bagi Alia. Sejak kecil, Alia selalu menjadi perempuan yang patuh dan penuh empati. Ia terbiasa bangun lebih pagi, membantu ibunya menyiapkan dagangan, merapikan rumah, lalu pergi ke sekolah dengan tas yang masih sering dijahit ulang oleh ibunya. Itu bukan karena mereka tidak punya uang sama sekali, tetapi karena ibunya selalu mengajarkan bahwa barang rusak bukan berarti harus dibuang. Yang penting dirawat, begitu ibunya selalu berkata. Kata-kata itu melekat di benak Alia hingga dewasa, sampai suatu hari ia keliru menerapkannya kepada orang yang salah. Setelah lulus kuliah, Alia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distributor. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk membantu orang tuanya dan menabung sedikit demi sedikit. Kehidupannya berjalan datar, damai, tidak ada drama berlebihan. Ia bukan tipe perempuan yang sering pergi nongkrong atau bergaya mewah. Sosoknya sederhana, namun auranya selalu menenangkan siapapun yang berbicara dengannya. Hingga hari itu datang, hari ketika ia bertemu Dimas. Pertemuan itu sebenarnya tidak direncanakan. Alia bertemu Dimas dalam sebuah rapat gabungan dua perusahaan. Dimas datang sebagai perwakilan divisi pemasaran dari kantor lain. Waktu itu, semua orang sibuk menyiapkan presentasi masing-masing. Alia yang menggenggam dokumen dengan kedua tangan tiba-tiba tersandung kabel proyektor dan hampir jatuh. Dimas yang berada tepat di belakangnya dengan cepat menahan tubuhnya sebelum ia tersungkur. "Hati-hati, Mbak. Kabelnya melintang," katanya sambil tersenyum. Senyum itu begitu hangat, membuat Alia yang awalnya panik tiba-tiba merasa tenang. Setelah rapat, mereka sempat berbincang cukup lama. Percakapan itu mengalir begitu alami, seakan mereka sudah saling mengenal sejak lama. Dimas tampak dewasa, sopan, dan santun dalam berbicara. Ia memperhatikan tanpa membuat Alia merasa canggung. Beberapa hari kemudian, Dimas menghubunginya. Saat itu Alia tidak menyangka bahwa pria ini akan menjadi seseorang yang akhirnya mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan hubungan mereka berjalan begitu mulus di awal. Dimas menunjukkan perhatian yang hampir mustahil ditemukan pada banyak pria. Ia sering menjemput Alia sepulang kerja, membawakan makanan kecil yang ia tahu Alia suka, atau mengirim pesan menanyakan apakah Alia sudah makan. Sikap-sikap kecil itu membuat Alia merasa dihargai, diperhatikan, dan diperlakukan seperti seseorang yang sangat penting. Alia mulai yakin bahwa ia telah menemukan pria yang akan menjadi pendamping hidup yang tepat. Dalam keluarga Dimas, Alia juga sempat merasa disambut dengan hangat. Ratmi, ibu Dimas, terlihat ramah pada pertemuan pertama. Ratmi bahkan sempat memuji kelembutan Alia, mengatakan bahwa ia cocok untuk anak lelakinya. Alia yang gemetar gugup saat bertemu calon mertua untuk pertama kalinya merasa lebih lega mendengar pujian itu. Namun, ada sebuah hal kecil yang ia sadari sejak awal. Tatapan Ratmi sering terasa berbeda. Seakan ada sesuatu yang sedang dinilai, diukur, dan dibandingkan. Tapi karena Ratmi tetap berbicara dengan nada manis, Alia mengabaikannya. Ia yakin, semua ibu pasti begitu pada calon menantu. Lagi pula, hubungan mereka masih sangat baru. Wajar kalau ada rasa sungkan dan canggung. Dimas tidak pernah menunjukkan hal negatif apapun di awal. Ia selalu bersikap manis, bahkan sering mengatakan bahwa Alia adalah perempuan terbaik yang pernah ia temui. Setiap kali Alia merasa ragu atau takut, Dimas selalu meyakinkan bahwa ia akan menjaganya selamanya.
Kata-kata yang terdengar seperti harapan, seperti doa, seperti janji yang tidak mungkin akan patah. Mereka menikah setahun setelah berpacaran. Pernikahan sederhana diadakan di rumah keluarga Alia, di hadapan keluarga dekat dan tetangga. Dimas memegang tangan Alia sangat erat hari itu, seolah tidak ingin melepasnya. Sementara Ratmi tersenyum tipis sambil duduk di kursi tamu, sesekali memandangi semua orang dengan tatapan tajam penuh penilaian. Tatapan yang saat itu belum dipahami Alia. Usai menikah, Alia pindah ke rumah keluarga Dimas. Rumah besar dengan banyak ruangan kosong, tampak bersih namun terasa dingin. Dimas menyarankan itu karena rumah mereka belum siap direnovasi, ditambah kebutuhan ekonomi yang belum memungkinkan untuk tinggal terpisah. Alia mengira keputusan itu akan baik-baik saja. Setidaknya, begitu yang ia yakini pada awalnya. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan cukup lancar. Alia berusaha menjadi menantu ideal, bangun pagi, membantu memasak, membersihkan rumah, dan memastikan semuanya tertata rapi. Ratmi terlihat puas, meski sesekali mengeluarkan komentar-komentar yang terkesan biasa bagi orang awam, namun cukup menusuk bagi orang yang merasakannya langsung. Orang tua pasti sudah terbiasa melakukan semua pekerjaan rumah, ya. Ratmi pernah berkata sambil tersenyum, seakan memuji, padahal nadanya bernada merendahkan. Alia hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak ingin menjadi penyebab masalah apapun. Dimas awalnya membela. "Bu, jangan gitu ke Alia dong," katanya lembut sambil menggenggam tangan istrinya. Namun seiring waktu, pembelaan itu semakin jarang. Ratmi mulai menunjukkan wajah aslinya sedikit demi sedikit. Komentar-komentarnya semakin sering, semakin pedas, dan semakin terang-terangan. Alia tetap berusaha sabar. Ia percaya bahwa jika ia bersikap baik, suatu hari Ratmi akan menerimanya. Namun sebaliknya, Ratmi justru makin leluasa meremahkannya. Alia kadang merasa sedih dan tertekan, tapi Dimas selalu datang dengan kata-kata lembut yang membuatnya bertahan. "Maaf ya, sayang. Ibu memang kadang begitu. Nanti juga terbiasa," katanya sambil memeluk Alia. Kalimat itu selalu menjadi penenang sekaligus penutup luka yang menetes perlahan. Namun, waktu berjalan, dan perlahan, bahkan sebelum Alia menyadarinya, sifat Dimas mulai berubah. Ia menjadi mudah marah, meski belum sampai melukai. Kadang ia membentak, kadang ia memukul meja ketika kesal, tapi kemudian selalu meminta maaf. "Aku cuma capek, sayang. Maaf ya," katanya sambil mengusap kepala Alia. Alia memaafkan, karena ia percaya sifat itu hanya muncul saat Dimas stres. Ia yakin itu bukan sifat asli suaminya. Dan ia yakin semua bisa diperbaiki dengan cinta. Yang tidak ia tahu, itulah awal dari semuanya. Awal dari kehidupan baru yang perlahan retak, tanpa ia sadari. Pernikahan Alia dengan Dimas berlangsung sederhana namun hangat. Tidak ada pesta besar atau balutan kemewahan, tetapi Alia selalu meyakinkan dirinya bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh seberapa megah sebuah perayaan. Yang terpenting adalah niat baik dan cinta tulus yang mereka bagi. Sejak hari pertama ia mengucapkan janji suci itu, Alia percaya ia sedang melangkah ke masa depan yang lebih baik, masa depan yang dipenuhi harapan tentang keluarga kecil yang harmonis. Namun kehidupan setelah menikah tidak seindah yang ia bayangkan. Perubahan kecil mulai muncul, halus, hampir tak terlihat. Ratmi, ibu mertua yang awalnya tampak ramah, mendadak berubah menjadi sosok yang selalu mengamati setiap gerak-gerik Alia. Pada awalnya Alia mengira itu hanya bentuk perhatian, tapi semakin hari, tatapan itu terasa seperti penilaian yang tak berkesudahan. Ratmi selalu berkata lirih, seolah mencoba menutupi ketidaksukaannya. Tapi bagi Alia, kata-kata lembut itu terdengar seperti sengatan. Terkadang Ratmi akan menjinjing sebuah kain kotor lalu meletakkannya di atas meja sambil tersenyum kecil, seakan hendak menguji apakah Alia akan langsung meraihnya dan mencuci. Alia tentu saja melakukannya, karena ia ingin menjadi menantu yang baik. Ia tahu Ratmi tidak menyukai perempuan yang malas. Dan meski Alia tidak malas, ia tetap merasa seperti harus membuktikan dirinya setiap saat. Hari demi hari, Alia berusaha keras agar tidak membuat kesalahan. Ia bangun lebih pagi daripada anggota keluarga lainnya, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, memeriksa semua kebutuhan Dimas sebelum ia berangkat kerja.
Dimas bekerja sebagai teknisi lapangan, pekerjaannya sering membuatnya kelelahan. Alia memahami itu dan ia berusaha memberikan kenyamanan sebanyak mungkin. Namun kelelahan yang sama seringkali membuat Dimas lebih mudah tersinggung. Pada awalnya, emosi Dimas tidak terlihat berbahaya. Ia hanya mengerutkan kening ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Kadang ia membanting pintu karena lelah. Kadang ia menaikkan suara. Alia selalu mencoba mengerti. Ia mengatakan pada dirinya bahwa semua orang punya sisi buruk, dan Dimas hanya sedang tertekan. Ia memilih fokus pada hal-hal baik yang Dimas lakukan. Bagaimana laki-laki itu masih suka membawakan makanan kesukaannya sepulang kerja. Bagaimana Dimas kadang memeluknya tanpa alasan. Atau bagaimana ia berkata bahwa hidupnya menjadi lebih ringan sejak Alia hadir. Namun, setiap kebaikan itu perlahan diikuti oleh perubahan kecil lain yang mengganggu. Dimas mulai mudah marah terhadap hal-hal sepele. Jika Alia lupa menaruh camilan kesukaannya di meja, Dimas akan mendiamkannya sepanjang malam. Jika Alia sedikit terlambat membuka pintu ketika ia pulang, Dimas akan menghela napas panjang dan memicingkan mata, seakan Alia melakukan kesalahan besar. Sikap itu masih bisa ditoleransi karena Dimas selalu meminta maaf di akhir hari. Setidaknya, pada tahap itu ia masih melakukannya. Ratmi, di sisi lain, semakin sering melontarkan komentar yang terasa seperti sindiran terselubung. Ia pernah mengatakan bahwa perempuan harus bisa menjadi penyejuk rumah, bukan sumber kegaduhan. Ia pernah pula menyebut bahwa perempuan yang baik tidak membuat suaminya kecewa. Alia hanya tersenyum. Meski dalam hatinya ia bertanya diam-diam apakah Ratmi sedang menyikapi sesuatu yang ia lakukan ataukah itu hanya kebiasaan Ratmi memberi wejangan. Meski begitu, Alia tidak pernah membalas atau menunjukkan ketidaksukaannya. Ia merasa menjaga hubungan baik dengan mertua adalah kewajiban. Bahkan, ia percaya bahwa Ratmi sebenarnya orang baik yang hanya membutuhkan waktu untuk menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Jadi, setiap kali Ratmi berbicara sesuatu yang menyakitkan, ia menelan semuanya, seperti menelan pil pahit yang harus ia telan demi kelangsungan rumah tangganya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang tampak normal dari luar. Alia memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan teh hangat untuk Ratmi setiap sore, menunggu Dimas pulang, dan menenangkan dirinya sendiri ketika hal-hal kecil memicu ketegangan. Ia merasa hidupnya berjalan baik, meski ada rasa tak nyaman yang sulit ia jelaskan bahkan kepada dirinya sendiri. Pada suatu sore, saat matahari hampir tenggelam dan cahaya jingga menyusup melalui celah jendela ruang tamu, Alia duduk bersama Ratmi dalam suasana yang tenang. Alia sedang melipat pakaian di meja kecil, sementara Ratmi sibuk merapikan bunga di vas kaca. Suasana itu seharusnya hangat, namun Alia merasakan sesuatu yang janggal. Ratmi menatapnya dari ujung mata, menyelidik. Sesekali Ratmi menarik napas panjang seolah ingin mengatakan sesuatu. Alia menunggu, tapi ketika Ratmi akhirnya berbicara, kata-katanya terasa seperti tusukan kecil. Sebenarnya, Dimas itu anak yang baik. Dia tidak pernah menuntut banyak dari istrinya, kata Ratmi tanpa menoleh. Tentu saja itu jika istrinya tahu diri. Alia berhenti melipat pakaian sejenak, menelan ludah. Ia tahu kalimat itu tidak muncul tanpa alasan, tapi ia memilih tetap diam. Ratmi melanjutkan, suaranya halus tapi tajam. Kamu harus lebih cermat. Jangan buat anakku kecewa. Aku tidak ingin melihat rumah tangganya berantakan. Alia mengangguk pelan. Saya akan berusaha, Bu. Ratmi tersenyum tipis, tetapi tidak ada kehangatan dalam senyuman itu. Seolah-olah Ratmi melihat Alia sebagai ancaman bagi kebahagiaan putranya. Alia memaksa dirinya tersenyum kembali, meski dadanya terasa sesak. Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Retakan kecil yang sebelumnya hanya samar kini mulai terasa nyata dalam hati Alia. Ia sering terbangun di pagi hari dengan perasaan berat, seolah ada yang mengganjal di dadanya. Ia mencoba menepisnya, yakin bahwa semua perasaan itu hanya ketakutan yang berlebihan. Ia masih percaya bahwa rumah tangga manapun pasti memiliki pasang surut. Namun perubahan Dimas semakin terasa. Kadang ia pulang lebih malam dari biasanya, tanpa memberi kabar. Kadang ia menolak makan malam yang sudah disiapkan Alia dengan alasan sudah makan di luar. Alia berusaha tidak curiga karena ia tidak ingin menjadi istri yang posesif atau penuh prasangka.
Ia percaya pada Dimas, atau setidaknya ia ingin mempercayainya. Tetapi ada momen tertentu yang membuat Alia berpikir ulang. Pada suatu malam, setelah pulang larut, Dimas tampak gelisah dan sensitif. Ia meletakkan tasnya dengan kasar, berjalan menghentak ke kamar, dan mengomel karena kamarnya terasa panas. Alia langsung menyalakan kipas, membuka jendela, dan menyiapkan air minum dingin. Namun bukannya mereda, Dimas justru semakin jengkel. "Kenapa dari tadi kamu diam? Bukannya jelasin? Rumah ini dari tadi panas banget," katanya keras. Alia menunduk. "Saya baru masuk kamar juga, Mas. Mungkin kipasnya belum menyala dari tadi." Dimas menggeram kecil lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan, frustasi. Setelah beberapa menit, ia mendekati Alia dan memeluknya dari belakang. "Maaf," katanya lirih. "Aku lagi banyak masalah di kantor. Aku tidak bermaksud membentak kamu." Alia mengangguk pelan, meski hatinya mencatat bahwa ini sudah kejadian kesekian kalinya. Ia memeluk Dimas dan meyakinkan dirinya bahwa pasangan memang butuh saling menguatkan. Namun perilaku Ratmi justru seolah menambah tekanan baru bagi Alia. Setiap kali Dimas marah, Ratmi akan selalu muncul dengan komentar bertema pembenaran. Ia seolah selalu berada di pihak Dimas tanpa peduli apapun yang terjadi. Ketika Alia berusaha menjelaskan keadaan, Ratmi hanya tersenyum dingin sambil berkata bahwa itu wajar. Bahwa laki-laki memang harus dihormati. Alia mulai merasa dirinya berjalan di atas telur. Ia takut salah bicara, salah berbuat, atau bahkan salah bernapas. Ia tidak ingin membuat Dimas marah atau menambah ketidaksukaan Ratmi. Dan di tengah semua itu, Alia merindukan dirinya yang dulu. Dirinya yang bebas tertawa, bebas menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Ia merindukan rumah masa kecilnya yang penuh kesederhanaan namun hangat. Namun ketika ia memikirkan itu, ia merasa bersalah. Seakan ia tidak boleh rindu apapun selain kehidupan barunya ini. Meski begitu, ia tetap berusaha. Setiap hari ia berkata pada dirinya bahwa ini hanyalah fase. Bahwa rumah tangga memerlukan waktu untuk mencapai kestabilan. Ia percaya bahwa semua luka kecil ini nanti akan sembuh, meski nyatanya luka itu semakin dalam tanpa ia sadari. Namun tidak ada yang mempersiapkannya untuk kenyataan bahwa retakan kecil yang tak terlihat itu kelak menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan bisa terjadi pada dirinya. Alia masih belum tahu bahwa rumah ini menyimpan badai yang lebih besar dari sekadar emosi yang meledak-ledak atau sindiran tajam. Ia masih berpikir semua ini adalah bagian dari proses pendewasaan. Dan tanpa sadar, ia sedang melangkah perlahan menuju titik di mana hidupnya akan berubah selamanya. Rutinitas Alia berjalan seperti jarum jam yang berputar tanpa henti. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu, menyiapkan sarapan yang hangat, menyapu halaman, menanak nasi, dan memastikan segalanya terlihat rapi sebelum Dimas keluar bekerja. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika tubuhnya terasa lelah dan matanya mengabur karena kurang tidur, Alia tetap memaksakan diri bangun. Baginya, cinta membutuhkan pengorbanan. Namun yang sering menyiksanya bukanlah lelah dari pekerjaan rumah, melainkan tekanan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang perlahan menekan dadanya setiap kali ia melangkah di dalam rumah ini. Seakan-akan dinding rumah memiliki mata yang mengawasinya, mencari kesalahan kecil untuk kemudian dilaporkan kepada Ratmi atau menjadi alasan baru bagi Dimas untuk marah. Suatu pagi, ketika Alia menyiapkan bubur ayam untuk sarapan, Ratmi masuk ke dapur sambil memandangi panci di atas kompor. Tatapannya tampak biasa saja, namun Alia tahu dari gerakan tangan Ratmi yang melipat tangan di dada bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan firasat itu seperti angin dingin yang menyapu tulangnya. "Buburnya terlalu encer," komentar Ratmi lirih tanpa diminta. "Dimas tidak suka bubur yang encer." "Kamu lupa." Alia menunduk. "Maaf, Bu. Tadi saya tambahkan air sedikit karena sempat mendidih terlalu cepat." Ratmi mendekat dan mengaduk panci itu dengan sendok kayu. Cara Ratmi mengaduk terlihat seakan mencoba menemukan alasan lain untuk mengkritik. Setelah beberapa kain adukan panjang, Ratmi mengetuk sendok itu di pinggir panci dan menghela napas. "Kamu harus lebih teliti. Menjadi istri itu tidak bisa sembarangan."
Kalau makanan saja tidak bisa benar, bagaimana mau mengurus hal yang lebih besar? Perkataan itu mungkin terdengar biasa, namun bagi Alia, kata-kata itu terasa seperti pukulan yang perlahan mengikis kepercayaan dirinya. Ia mengangguk, mengiyakan semua ucapan Ratmi tanpa berani membalas. Ia tahu bahwa setiap kata pembelaan akan dianggap sebagai pembangkangan. Alia kembali ke pekerjaannya dan mencoba memperbaiki tekstur bubur, tetapi hatinya tergores. Ia membatin, apakah benar ia tidak mampu? Apakah semua ini salahnya? Ia tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang tidak. Yang ia tahu hanya satu, ia harus bertahan. Menjelang siang, Dimas pulang lebih awal dari biasanya karena pekerjaannya hari itu selesai lebih cepat. Alia terlihat senang karena ia jarang melihat Dimas pulang sebelum sore. Dengan penuh perhatian, ia menyiapkan teh hangat dan menyodorkannya kepada Dimas. Namun Dimas tampak murung dan kelelahan. Ketika Alia bertanya apakah ia ingin makan siang, Dimas menggeleng dan menaruh tasnya dengan kasar di sofa. Ratmi, yang sedang duduk menonton televisi, melirik putranya dan langsung bertanya apakah ada masalah di kantor. Dimas menjawab seadanya, menyebutkan bahwa laporan yang ia kerjakan dikembalikan oleh atasan karena dianggap kurang rapi. Ratmi langsung mengalihkan tatapannya kepada Alia, dan meski tidak jelas, Alia bisa merasakan tuduhan itu. Seolah kegagalan Dimas adalah kesalahannya. Seolah-olah suasana rumah yang kurang nyaman adalah penyebab utama. Tanpa menunggu, Ratmi berkata, anak laki-laki yang lelah harus disambut dengan ketenangan, bukan keributan atau pekerjaan rumah yang berantakan. Padahal tidak ada satupun hal yang berantakan di rumah itu. Meja sudah bersih, lantai bersinar, semua makanan disiapkan rapi. Namun Ratmi selalu menemukan cara membuat Alia tampak salah. Dan ironisnya, Dimas tidak membela Alia sama sekali. Ia hanya diam, seakan komentar Ratmi adalah kenyataan yang harus diterima. Alia merasa ada jarak yang tumbuh antara mereka. Hubungan yang dulu manis kini dipenuhi jarak emosional. Ia mulai ragu, apakah Dimas masih sama seperti laki-laki yang dulu memegang tangannya dengan lembut dan mengajaknya merancang masa depan bersama. Atau apakah Dimas hanya menunjukkan topeng kehangatan di masa pacaran, lalu menunjukkan wajah aslinya setelah memiliki Alia sepenuhnya. Pada malam itu, setelah semua orang tidur, Alia duduk seorang diri di dapur sambil memandangi gelas kosong. Air matanya menetes tanpa suara. Ia menutupi wajahnya dengan tangan. Entah sejak kapan ia memulai kebiasaan menangis diam-diam. Ia menangis bukan karena ingin mengasihani diri sendiri, tetapi karena kesedihan yang terus menumpuk, menunggu tempat untuk keluar. Di tengah kesunyian itu, Alia mendengar suara langkah kaki dan melihat Dimas masuk dapur. Wajah Dimas terlihat kusut, tapi tatapannya lembut. Alia buru-buru menghapus air matanya dan mencoba menampilkan senyum tipis. Dimas menarik kursi dan duduk di sampingnya. "Kamu kenapa?" tanya Dimas, namun nadanya tidak benar-benar menunjukkan keinginan untuk memahami. Alia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, ingin menumpahkan semua perasaannya. Tapi ia takut. Ia takut Dimas menganggapnya cengeng. Ia takut keluhannya menjadi alasan baru untuk dimarahi. Jadi ia memilih diam dan menggeleng pelan. "Sudahlah, kamu jangan terlalu sensitif. Mama cuma peduli," kata Dimas akhirnya, sambil menepuk punggung tangannya sendiri, bukan punggung Alia. Seakan ia berbicara kepada dirinya sendiri, bukan kepada istrinya. Sikap itu membuat Alia menyadari bahwa Dimas tidak melihat apa yang ia lihat, tidak merasakan apa yang ia rasakan. Atau mungkin Dimas memang tidak mau melihat. Mungkin lebih mudah baginya untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Lebih mudah menyalahkan Alia daripada mengakui bahwa ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga mereka. Pada satu sore beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk membeli bahan makanan di pasar dekat rumah. Ia ingin memasak sesuatu yang disukai Dimas, berharap bisa membuat suasana rumah lebih hangat. Ia pulang dengan membawa beberapa kantong plastik berisi bahan masakan. Namun baru saja ia meletakkan belanjaan di meja, Ratmi masuk dan melirik barang-barang itu dengan tatapan meremehkan. Ratmi mengamati ikan yang dibeli Alia, kemudian menggeleng pelan. "Dimas tidak suka ikan jenis ini. Kamu tidak tahu? Sudah berapa lama kamu jadi istrinya, tapi masih tidak paham seleranya?"
Alia terdiam. Ia tahu bahwa Dimas sebenarnya suka ikan itu. Ia pernah memasakkannya saat mereka masih pacaran. Dimas memakannya dengan lahap. Tapi kini, apapun yang Alia lakukan selalu salah di mata Ratmi. Seakan-akan Ratmi sengaja mencari cara untuk membuat Alia tampak tidak layak. Hari itu, saat memasak makan malam, tangan Alia sedikit gemetar. Ia berusaha fokus agar tidak membuat kesalahan. Ia memotong bawang, membersihkan ikan, dan meracik bumbu dengan teknik yang ia kuasai. Namun karena ketegangan yang ia rasakan, jari telunjuknya tergores pisau dan mengeluarkan sedikit darah. Alia meringis, namun ia langsung menutup lukanya dengan tisu agar tidak terlihat. Ia tidak ingin Ratmi melihatnya dan mencaci bahwa ia ceroboh. Ia terus memasak dengan tangan yang sedikit bergetar, menahan sakit tanpa mengeluh. Ketika Dimas pulang malam itu, ia tampak letih. Ratmi langsung menyambutnya dan mulai berbicara panjang lebar, mengadukan betapa ia merasa kasihan kepada dirinya sendiri karena harus mengurus rumah dan anak laki-lakinya tanpa bantuan maksimal dari Alia. Alia mendengarnya dari balik dapur. Kata-kata itu membuat jantungnya terasa tertusuk. Dimas menatap Alia saat makan malam disajikan. Wajahnya tidak menunjukkan senyum atau apresiasi. Ia hanya mengambil piring, duduk, dan mulai makan. Alia memperhatikan gerak-geriknya, berharap Dimas menyukai masakan itu. Namun setelah 2 suap, Dimas meletakkan sendoknya. "Kamu pakai bumbu apa? Rasanya beda," katanya datar. Alia menelan ludah. "Saya pakai bumbu yang biasa saya gunakan, Mas." Ratmi menyambar. "Tuh kan, beda. Padahal sudah kubilang tadi, kamu itu harusnya lebih peka." Dimas memijat pelipisnya. "Ya sudah, aku makan secukupnya saja. Aku tidak terlalu lapar." Alia menunduk dalam. Ia tahu Dimas sebenarnya tidak ada niat menyakiti, tetapi ia juga tahu bahwa Dimas semakin jarang membela atau melindunginya. Dan di malam itu, ketika ia kembali duduk sendirian di dapur, Alia merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Bukan kesedihan semata, tetapi ada rasa kehilangan. Seperti dirinya yang perlahan hilang dari tubuhnya sendiri. Seperti rumah tangga yang dulu ia impikan berubah menjadi tempat yang penuh kehati-hatian. Namun Alia masih belum menyerah. Ia masih berharap semua ini hanya fase. Ia masih percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan. Ia masih yakin bahwa dengan kesabaran, ia bisa membuat semuanya kembali seperti dulu. Yang tidak ia tahu adalah bahwa retakan-retakan ini bukanlah retakan kecil. Ini adalah awal dari gempa besar yang sedang menunggu waktu untuk mengguncang seluruh hidupnya. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti sebuah pola yang berulang. Alia mencoba membuat segalanya sempurna, sementara rumah itu selalu menemukan cara untuk membuatnya merasa salah. Namun di balik semua itu, muncul perubahan-perubahan kecil yang mulai membentuk luka batin. Luka yang belum diakui tetapi perlahan tumbuh dan menggerogoti ketenangan Alia. Pada suatu pagi, ketika Alia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia mendengar suara Ratmi berbicara melalui telepon. Nada suaranya terdengar kecewa. Namun bukan kecewa kepada orang yang ia ajak bicara, melainkan ke arah Alia. "Ya, gimana ya? Menantu sekarang beda sama zaman kita dulu. Pada nggak bisa kerja cepat. Apa-apa harus diajarin. Capek jadinya." Alia tertegun. Ia tahu kalimat itu diarahkan padanya. Padahal pekerjaan rumah hampir semuanya dilakukan olehnya. Setiap sudut rumah ia bersihkan, setiap makan ia siapkan, setiap cucian ia rapikan. Namun tak satu pun yang dianggap cukup. Ia merasa seperti berada dalam ujian tanpa akhir. Dan setiap jawabannya selalu dianggap salah. Ketika ia melanjutkan menjemur pakaian, pintu belakang terbuka. Ratmi muncul, menatap Alia dengan ekspresi tidak puas. "Itu sarung bantalnya jangan dijemur di situ. Nanti lama keringnya. Kamu itu kenapa sih kalau kerja suka asal?" Alia menahan napas. "Baik, Bu. Saya pindahkan." Ratmi melipat tangan, berdiri dengan sikap mengawasi. "Kamu harus tahu udaranya datang dari mana. Aliran angin itu penting. Masa hal kecil saja nggak paham?" Alia mengangguk sambil menahan perasaan yang menumpuk. Ratmi kemudian kembali masuk, meninggalkan pintu terbuka,
seolah ucapan barusan hanya hal kecil yang tidak penting. Tapi bagi Alia, kata-kata itu kembali menjadi luka kecil yang membuat dadanya terasa sesak. Siang itu, Dimas pulang untuk makan siang. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Alia menyiapkan sup ayam bening, makanan favorit Dimas, berharap bisa membuatnya merasa sedikit lebih baik. Ketika Dimas duduk di meja makan, Alia menyajikan sup dengan hati-hati. Dimas mencicipi suapan pertama. Wajahnya netral, tidak terlihat puas tapi juga tidak terlihat kecewa. "Gimana rasanya?" tanya Alia pelan. "Lumayan," jawab Dimas sambil meminum air putih. "Lumayan." Satu kata yang begitu pendek namun terasa seperti pisau bagi Alia. Dulu Dimas selalu bilang masakan Alia enak, bahkan sering memuji tanpa diminta. Namun kini ia jarang menunjukkan apresiasi. Seakan-akan rasa sayangnya ikut memudar bersama tekanan hidup dan pengaruh Ratmi yang semakin kuat. Setelah makan siang, Dimas berbaring sebentar di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Ratmi duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan makin kurus," ujar Ratmi kepada putranya. "Ibu khawatir kamu kurang perhatian dari istrimu." Alia yang sedang merapikan meja makan mendengar kalimat itu. Jantungnya seolah terhenti sejenak. Dimas tidak membantah, tapi juga tidak membenarkan. Ia hanya menghela napas panjang. "Mama berlebihan," katanya akhirnya, namun tanpa menatap Alia sedikit pun. Ratmi tersenyum tipis, seolah perkataan Dimas bukanlah pembelaan untuk Alia, melainkan tanda bahwa ia masih bisa mempengaruhi putranya. "Ibu hanya ingin kamu sehat." Alia merasakan gemuruh di dadanya. Ia ingin bicara, ingin mengatakan bahwa ia sudah berusaha memberikan yang terbaik. Namun lidahnya terasa berat. Ia takut setiap kalimat yang ia keluarkan justru berbalik menjadi amunisi bagi Ratmi untuk menyerang balik. Sorenya, Alia duduk di kamar sambil melipat pakaian. Ia memperhatikan baju-baju Dimas yang kini lebih sering beraroma parfum mahal yang bukan miliknya. Ia sempat bertanya minggu lalu apakah Dimas mengganti parfumnya, dan Dimas hanya menjawab singkat, "Dikasih teman kantor." Alia percaya, meski hatinya tidak sepenuhnya tenang. Saat sedang melipat kaos, Dimas masuk ke kamar sambil membawa ponselnya. Ia terlihat tidak senang. "Alia, Mama bilang kamu tadi," jawab dengan nada tinggi, tanya Dimas tanpa basa-basi. Alia terkejut. "Kapan?" "Tadi pagi. Saya tidak ingat bicara dengan nada tinggi, Mas." "Katanya kamu seperti membantah." Alia terdiam. Ia ingat percakapan pagi tadi saat menjemur pakaian. Ia tidak membantah apapun. Ia hanya menjawab, "Baik," dan segera mengikuti instruksi Ratmi. Tapi entah bagaimana Ratmi memutar cerita sehingga ia tampak salah. "Mas, aku tidak." "Sudahlah," potong Dimas. "Mama itu orang tua. Jangan bikin dia sakit hati." Hening panjang menyelimuti ruangan. Alia menurunkan tatapannya, merasakan punggung matanya panas. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak salah, bahwa ia selalu berusaha. Tapi nada Dimas menunjukkan bahwa ia sudah memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Alia merasakan dirinya mengecil di hadapan suaminya sendiri. Malam itu, Alia tidur dengan perasaan asing. Dimas sudah tertidur lebih dulu, sementara Alia hanya memandangi langit-langit kamar. Ia mulai merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan. Seperti ia tersesat di dalam hidupnya sendiri. Esoknya, ketika menyapu teras, Alia melihat tetangga sebelah, Bu Mira, menyapa dengan senyum ramah. Alia membalas sapaan itu. "Kelihatan capek, ya?" kata Bu Mira dengan nada bersimpati. Alia tersenyum hambar. "Iya, Bu. Sedikit. Kalau butuh teman ngobrol, sini saja. Rumah saya terbuka." Alia mengangguk. Kata-kata itu sederhana, namun anehnya membuat matanya hampir berkaca. Sudah lama tidak ada orang yang bertanya tentang perasaannya. Di sore hari, saat Ratmi pergi ke pengajian, Alia duduk di teras seorang diri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan, ia merasakan sedikit ketenangan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dimas pulang lebih cepat dan langsung bertanya, "Kamu tadi ngapain ngobrol lama sama Bu Mira?" Alia terkejut. "Hah? Cuma nyapa, Mas. Dia bilang kalau saya capek,
saya bisa cerita sama dia. Dimas meletakkan tasnya dengan sedikit keras. Jangan sering-sering ngobrol sama tetangga. Nanti mama nggak suka. Alia menunduk lagi. Baik, Mas. Dalam hati, Alia merasa seperti hidupnya dikontrol perlahan-lahan. Ruang geraknya menyempit. Suaranya semakin terkunci. Namun ia tetap mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya harus bersabar. Ia masih percaya ada harapan. Yang tidak ia sadari adalah bahwa luka-luka kecil ini perlahan berubah menjadi retakan besar yang siap menghancurkan fondasi rumah tangga mereka. Retakan yang akan membawa Alia pada titik paling gelap dalam hidupnya. Sebelum akhirnya membuka mata semua orang yang meremehkannya. Hari-hari setelah kejadian undangan arisan itu bergerak seperti malam yang berkepanjangan bagi Alia. Ia tetap bangun pagi seperti biasa, tetap memasak sarapan, tetap menyapu rumah Dimas dan Ratmi, tetap berusaha tampil ceria di depan semua orang. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai berubah, sesuatu yang seperti retakan kecil yang ingin ia sembunyikan tapi kian hari terus meluas. Pagi itu, seperti biasa, Alia bangun lebih dulu dari siapapun. Dimas masih terlelap. Ratmi ada di dapur, sudah memanaskan air dan memeriksa beberapa bahan masakan. Aroma bawang goreng menguar, bercampur aroma kopi. Alia melangkah perlahan, berusaha menyapa. Ratmi hanya menoleh sebentar, tak sepatah kata pun keluar. Hanya gumaman kecil yang sulit ditafsirkan sebagai salam atau sindiran. Alia mengambil alih memasak seperti biasa. Telur dadar, oseng sayuran, sambal bawang sedikit, dan teh manis untuk Dimas. Ia mengerjakan semuanya dengan ritme yang ia kenal baik, tapi pagi itu ia merasakan dingin yang jauh berbeda. Tidak ada percakapan ringan, tidak ada instruksi Ratmi yang biasanya cukup jelas. Hanya keheningan yang seperti tembok tebal antara mereka. Ketika Dimas bangun, suasana tidak banyak berubah. Laki-laki itu langsung duduk di meja makan tanpa menoleh ke arah istrinya. Alia hanya bisa tersenyum dan meletakkan piring di hadapan suaminya. Dimas makan dengan cepat dan kemudian selesai begitu saja tanpa komentar. Alia melanjutkan kegiatannya, sementara Dimas bersiap ke kantor. Ratmi mengikuti di belakang, membawa tas Dimas, seolah ia masih anak kecil yang harus dibantu ibunya. Alia hanya memperhatikan dari jauh, mencoba menertawakan perasaannya sendiri yang mulai merasa asing di rumah ini. Setelah Dimas pergi, Alia kembali membereskan meja makan. Tiba-tiba Ratmi menghadapinya. Wajahnya terlihat dingin. Kemarin itu kamu seharusnya tidak membantah. Kalau tidak punya uang, bilang saja. Tidak perlu bersikap memalukan seperti itu, kata Ratmi pelan tapi tajam. Alia diam beberapa detik. Ia ingin menjelaskan, tapi ia tahu itu tidak akan ada gunanya. Ratmi tidak menginginkan penjelasan. Ia hanya ingin menegaskan bahwa Alia berada di posisi lebih rendah. Bahwa ia yang memegang kendali. Alia menunduk dan hanya berkata bahwa ia akan lebih berhati-hati. Dan benar saja, mendengar itu Ratmi langsung berbalik menuju kamar. Tidak ada apresiasi, tidak ada penerimaan. Hanya keheningan yang lebih dingin dari udara pagi di dapur itu. Alia menghabiskan siang hari dengan mencuci pakaian, membereskan rumah, lalu menyiapkan makan siang untuk Ratmi. Ia sengaja menambahkan potongan ayam kesukaan mertua perempuannya, berharap hal itu bisa membuat suasana lebih baik. Namun Ratmi hanya makan setengah piring dan tidak menyentuh ayam sama sekali. Susah dimakan. Mentah bagian dalamnya. Tidak usah membuat yang kamu tidak bisa, komentar Ratmi sambil berdiri meninggalkan meja makan. Padahal ayam itu matang sempurna. Alia mengetahuinya karena ia mencobanya dulu sebelum disajikan. Tapi tidak ada gunanya memprotes. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Ia hanya mendorong napas panjang. Ia mulai mengerti bahwa apapun yang ia lakukan akan tetap salah di mata Ratmi. Bukan karena kualitasnya buruk, tapi karena pelakunya adalah dirinya. Seperti dunia kecil yang dihuni 3 orang ini telah membuat aturan tersendiri. Ratmi adalah pusat. Dimas mengikuti kemana ibunya bergerak. Alia berada di posisi terendah, berusaha mengimbangi dua sisi yang sama-sama tidak memberikan ruang baginya. Malamnya, ketika Dimas pulang, Alia menyajikan makan malam dengan hati-hati. Ia mencoba menciptakan suasana lebih hangat. Dimas terlihat sedikit letih.
Alia berusaha menyapa dengan lembut, menanyakan harinya. Tapi Dimas hanya menjawab seperlunya. Ketika makan malam berlangsung, Ratmi memancing pembicaraan. Tadi ayam yang dimasak Alia keras. Tidak enak. Sepertinya dia tidak tahu cara memasak, katanya tenang, seolah berbagi informasi kecil. Alia berhenti menyendok nasi. Dimas menatap istrinya sebentar, seperti ingin memastikan. Benar gitu, ya? Kamu masaknya buru-buru. Alia tersenyum kecil, menahan rasa yang muncul dalam dadanya. Kayaknya ayamnya sedikit terlalu besar. Mungkin saya kurang lama mengungkapnya. Padahal itu tidak benar. Apapun yang ia katakan akan tetap menjadi salah. Mengakui kesalahan kecil lebih aman daripada mempertahankan fakta yang Ratmi sangkal. Dimas hanya mengangguk tipis dan makan lagi. Namun setelahnya, Dimas tiba-tiba bicara lebih keras. Nanti kalau masak, jangan asal. Masakan itu dinikmati seluruh keluarga. Jangan bikin malu, katanya. Alia hanya mengangguk. Ratmi tersenyum tipis, senyum kemenangan yang hanya bisa dibaca Alia. Usai makan, Alia mencuci piring sambil berusaha tetap tenang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa sendirian. Bukan sendirian yang tenang, tapi sendirian yang menyakitkan. Dimas kini tak lagi berdiri di sisinya. Ratmi bahkan tidak menyembunyikan ketidaksukaannya. Dan rumah ini, rumah yang seharusnya menjadi tempat Alia bernaung, malah terasa seperti tempat asing di mana setiap langkah harus diukur. Beberapa hari setelah kejadian itu, Alia mencoba memperbaiki suasana. Ia menyiapkan makanan kesukaan Dimas dan Ratmi, membersihkan rumah lebih teliti, dan bersikap sangat sopan. Tapi hasilnya tetap tidak berubah. Ratmi tetap dengan tatapan dingin itu. Dimas tetap menjaga jarak. Bahkan saat Alia mengantar minuman untuk Dimas, laki-laki itu hanya berkata terima kasih sekadarnya, tanpa menatap wajahnya. Luka yang dulu kecil kini mulai terasa. Luka itu seperti garis tipis di kaca, yang awalnya tidak mengganggu, tapi seiring waktu terus melebar, merayap ke segala sisi, siap menghancurkan kapan saja. Alia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan membaik. Bahwa ini hanya masa adaptasi. Bahwa Dimas dan Ratmi mungkin sedang banyak pikiran. Ia menenangkan diri dengan harapan-harapan kecil seperti itu. Namun di malam yang sunyi itu, ketika semua orang sudah tertidur dan ia duduk sendirian di kamar, Alia akhirnya menyadari sesuatu. Bukan dirinya yang bermasalah. Bukan masakannya, bukan sikapnya, bukan caranya bicara atau berjalan. Yang bermasalah adalah cara mereka memperlakukannya. Dan perlahan-lahan, ia mulai memikirkan kemungkinan yang dulu tidak pernah terpikirkan. Bahwa cintanya pada Dimas mungkin tidak cukup untuk menahan semua itu. Bahwa kebahagiaan tidak seharusnya diperjuangkan sendirian. Bahwa ia adalah manusia yang pantas dihargai. Malam itu untuk pertama kalinya, Alia menangis tanpa suara, menjaga agar Dimas tidak terbangun. Ia membiarkan air mata mengalir. Mengalirkan perasaan yang ia tahan selama berminggu-minggu. Dan di tengah keheningan itu, ia merasakan sesuatu mulai tumbuh. Bukan kekuatan, bukan keberanian. Belum. Yang tumbuh adalah kesadaran kecil bahwa hidupnya tidak boleh berhenti di situ. Bahwa apapun yang terjadi ke depan, ia harus tetap bertahan, walau hanya untuk dirinya sendiri. Karena luka itu, sesakit apapun, perlahan mulai mengajarinya sesuatu yang penting. Bahwa ia harus memilih dirinya, sebelum memilih siapapun. Keesokan pagi setelah insiden itu, rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Matahari memancarkan sinarnya melalui jendela, namun kehangatannya tidak menjangkau hati Alia. Tubuhnya masih terasa nyeri di beberapa bagian. Di lengan atasnya, warna biru keunguan mulai muncul jelas, memanjang seperti garis yang ditinggalkan oleh kekerasan yang tidak pernah ia bayangkan akan diterimanya dari Dimas. Laki-laki yang dulu ia percaya sepenuh hati. Namun Alia tetap bangun seperti biasa. Ia berdiri perlahan, menahan perih pada bahunya, lalu menarik napas panjang. Tidak ada waktu untuk menunjukkan luka. Tidak ada ruang untuk tampak lemah. Ia harus tampak seperti Alia yang biasa. Patuh, berhati lembut, dan tidak banyak menuntut. Itulah satu-satunya cara agar hari ini bisa berlalu tanpa keributan baru. Ketika ia menuju dapur, Ratmi sudah duduk dengan wajah datar.
Tatapannya sekilas saja mengarah pada Alia, lalu kembali ke cangkir tehnya. Tidak ada komentar mengenai lebam di wajah Alia yang ditutupi dengan sedikit bedak. Tidak ada sedikit pun rasa peduli. Bahkan seolah kejadian kemarin tidak pernah ada. Alia tetap menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar. Gerakannya pelan karena memar membuat setiap aktivitas terasa berat. Sesekali ia harus berhenti, menekan lengan atau pinggangnya diam-diam. Tapi ia menjaga wajahnya tetap tenang. Dimas turun beberapa menit kemudian. Langkahnya terdengar ragu. Seperti seseorang yang ingin meminta maaf tapi tidak punya ruang untuk melakukannya. Ia duduk dan menatap piringnya. Beberapa kali ia melirik ke arah Alia. Namun tatapan itu cepat hilang ketika Ratmi juga melihatnya. Makannya habiskan. Jangan pilih-pilih. Ratmi berkata pada Dimas seolah memberi tekanan halus. Dimas mengangguk. Alia merasakan tatapan suaminya, tapi ia tidak membalasnya. Ia sudah lelah mencoba memahami dua sisi laki-laki itu, yang lembut saat sendiri, namun selalu tunduk pada ibunya saat bersamaan. Selama sarapan, tidak ada satupun percakapan antara Alia dan Dimas. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar sekalipun. Setelah Dimas pergi, Ratmi mendekat ke arah Alia yang sedang mencuci piring. Wanita itu berdiri cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia ingin sesuatu. Kemarin itu sudah cukup. Jangan perbesar masalah. Kamu yang membuat Dimas emosi, katanya datar, seolah memberi peringatan. Alia menunduk. Bukan karena ia setuju, tapi karena ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. Ratmi berjalan pergi sambil membawa rasa kemenangan yang ditunjukkan dengan langkah ringan. Siang hari, saat Ratmi tidur di kamar, rumah terasa sedikit lebih tenang. Alia duduk di teras belakang, mencoba mengistirahatkan tubuhnya. Angin sepoi membawa bau tanah dan daun basah. Suasana itu seharusnya menenangkan, namun pikirannya terlalu penuh. Di saat itulah suara seseorang memanggil pelan dari balik pagar samping. Alia. Alia menoleh dan mendapati Rara berdiri di luar, memakai masker dan topi agar tidak menarik perhatian. Mata sahabatnya itu membesar melihat keadaan Alia yang pucat dan lemah. Rara masuk perlahan setelah dipersilakan. Begitu pintu samping tertutup, Rara langsung mendekat, memegang tangan Alia yang dingin. Ya ampun, ya. Kamu beneran gak apa-apa? Gilang cerita sedikit. Aku gak tenang dari tadi malam. Alia tersenyum kecil untuk menenangkan sahabatnya. Aku baik-baik saja, katanya pelan. Namun suaranya tidak meyakinkan. Rara memerhatikan memar di bawah lengan Alia yang tak sepenuhnya bisa ditutupi. Napasnya tercekat, tapi ia menahan diri agar tidak membuat suara keras. Ini bukan baik-baik saja. Kamu harus bicara. Alia, kamu harus keluar dari rumah ini. Alia menggeleng. Belum bisa. Aku belum siap. Siap atau tidak siap? Ya. Kamu harus selamat dulu. Rara semakin menundukkan suaranya. Gilang juga bilang kamu sebaiknya pergi dulu. Tinggal di rumahku atau kos kecil manapun. Dia bilang kondisi kamu udah parah. Alia menarik napas panjang. Apa yang Rara katakan benar. Ia tahu dirinya sedang berada di tempat yang salah, bersama orang yang salah, namun hatinya masih menyimpan sesuatu yang menahannya. Harapan kecil bahwa semuanya mungkin berubah, atau rasa takut menghadapi hidup sendirian, atau mungkin karena ia belum benar-benar siap menghadapi kenyataan bahwa cintanya pada Dimas tidak lagi punya tempat. Aku belum bisa pergi, gumamnya. Rara ingin membantah, namun ia juga tahu bahwa memaksa tidak akan membantu. Perlahan ia duduk di samping Alia dan memeluknya. Alia menutup mata, membiarkan kehangatan itu meresap. Itu adalah pelukan pertama yang ia dapatkan sejak semua kekacauan ini dimulai. Setelah beberapa saat, Rara pergi, meninggalkan beberapa obat dan perban kecil. Alia menyimpannya cepat sebelum Ratmi bangun. Sore hari, Gilang datang mengirimkan barang dari bengkel. Ia masuk sebentar, tampak seperti biasa, namun matanya mengamati Alia dengan cermat. Ketika Ratmi pergi ke ruang belakang, Gilang bergerak sedikit mendekati Alia. Kalau kamu butuh tempat aman, bilang ke aku. Tidak harus sekarang, ucapnya pelan. Alia mengangguk kecil. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Malamnya,
Setelah semua pekerjaan selesai, Alia masuk ke kamar. Dimas sudah ada di sana, duduk di tepi ranjang. Dia terlihat gelisah, seperti ingin bicara namun bingung harus mulai dari mana. Tatapan mereka bertemu untuk sesaat, dan di momen itu Alia melihat jelas rasa bersalah dalam sorot mata Dimas. Ada keinginan untuk meminta maaf, tapi juga ketakutan pada bayangan ibunya. "Lengan kamu masih sakit," kata Dimas perlahan. Suaranya lirih. Hanya kalimat itu. Tidak ada penyesalan yang sebenarnya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan atas perbuatannya. Hanya pengakuan atas luka yang tampak. Alia menjawab singkat bahwa ia baik-baik saja. Mereka lalu diam. Suasana kamar terasa berat. Dimas akhirnya berbaring tanpa mengatakan apapun lagi. Alia duduk lama di tepi ranjang, memandang keluar jendela. Langit gelap. Angin malam membawa suara jauh dari kendaraan. Namun keheningan di kamar membuat Alia merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang perlahan bangkit dari dalam dirinya. Selama ini ia selalu menunggu Dimas berubah, menunggu Ratmi melunak, menunggu keajaiban muncul dan menyelamatkan rumah tangganya. Tapi malam itu, ketika ia menyentuh memarnya sendiri, Alia menyadari sesuatu yang tak bisa dibantah lagi. Tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Jika ia ingin hidupnya berubah, ia harus membuat perubahan itu sendiri. Dengan tangannya sendiri. Dengan keberaniannya sendiri. Diam-diam, ia mengambil buku kecil di laci. Buku itu kosong. Tidak pernah ia isi sejak hari pertama datang ke rumah ini. Malam itu ia menulis sesuatu. Kalimat pendek, namun membuat dadanya bergetar. Tidak ada badai yang abadi. Aku akan menemukan jalanku keluar. Ia menutup buku itu, menyelipkannya kembali. Tidak ada siapapun yang tahu apa yang baru saja ia mulai. Tidak Rara, tidak Gilang, tidak Dimas, tidak Ratmi. Alia masih diam. Namun keheningan itu tidak lagi sama. Karena kini, keheningannya menyimpan badai. Fajar menyingsing perlahan ketika Alia membuka mata. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa jantungnya berdetak lebih teratur. Luka di tubuhnya masih terasa. Memar-memar itu belum benar-benar pudar. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Sebuah kesadaran baru yang selama ini tertahan di dalam keterpurukan. Ia masih merasakan sakit saat mengangkat lengannya, tetapi tidak lagi merasa takut. Kejadian beberapa hari lalu seolah mengukir batas tipis antara ketakutan dan keberanian. Dimas telah mendorongnya dengan kekuatan yang tidak pernah ia sangka. Ratmi hanya menonton sambil tersenyum sinis. Luka fisik itu perlahan sembuh. Tapi luka di hatinya lebih dalam daripada yang bisa dilihat mata. Meski begitu, pagi ini ia memiliki tujuan. Tujuan yang tidak boleh diketahui siapapun. Bahkan Rara belum mengetahuinya. Alia turun dari ranjang, melirik Dimas yang masih terlelap. Wajah laki-laki itu terlihat damai ketika tidur. Jauh berbeda dari sosok yang berteriak, meremehkan, dan mendorongnya tanpa ampun. Mungkin dulu ia mencintainya dengan penuh keyakinan. Namun cinta itu kini hanya meninggalkan bekas yang samar. Bekas yang akan ia lepaskan perlahan, dengan cara yang tidak pernah Dimas duga. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan suaminya, Alia pergi ke kamar mandi. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin. Ada kantung mata yang menurun. Ada bekas luka samar di dekat pelipis. Ada pucat di pipi. Namun di balik itu semua, ada sorot mata yang berbeda. Lebih tenang. Lebih terarah. Seakan ada sesuatu yang tumbuh dari dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini tertutup oleh kesabaran dan ketakutan. Alia menyalakan air sebentar, lalu membasuh wajahnya. Hari ini ia harus memulai langkah pertamanya. Sejak hari itu, Alia berubah. Tetapi perubahan itu tidak tampak mencolok. Ia masih bekerja di rumah seperti biasa. Memasak, membersihkan, melayani, dan menjaga nada bicara tetap rendah. Semua itu ia lakukan tanpa menunjukkan bahwa ia tengah melakukan sesuatu di balik layar. Ratmi bahkan merasa Alia semakin patuh. Wanita itu semakin sering menyuruh sesuka hati, dan setiap kali Alia menjawab dengan senyum datar, Ratmi merasa kekuasaannya semakin menguat. Padahal Alia sedang mencatat sesuatu. Setiap kali Ratmi mengomel, ia menyimpan rekaman suara lewat ponselnya. Setiap kali Dimas membentaknya,
ia menyimpan jejak waktu, tangkapan layar percakapan, dan catatan kecil tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang menyadari bahwa Alia telah memiliki folder rahasia di ponselnya, disamarkan sebagai folder resep masakan. Isinya bukan foto makanan, melainkan bukti-bukti kekerasan verbal dan fisik yang ia terima selama beberapa bulan terakhir. Ia merekam suara Ratmi saat menyindirnya. "Kamu itu istri gagal. Tidak bisa apa-apa dan hanya bikin anakku capek." Ia menyimpan tangkapan layar pesan kasar Dimas yang dikirim tengah malam. "Aku pulang besok, jangan banyak nanya. Capek ngeliat wajah kamu yang penuh keluhan." Ada pula rekaman ketika Dimas menghardiknya karena makanannya kurang asin, padahal ia belum mencicipi sedikit pun. Semua itu disusun Alia diam-diam. Teratur, rapi, teliti, bahkan lebih rapi dari catatan keuangan rumah yang dulu ditugaskan Ratmi padanya. Ia merekam semuanya. Alia mulai menuliskan kronologi kejadian. Mulai dari perubahan sikap Dimas, tekanan dari Ratmi, hingga kejadian ia didorong jatuh. Semua tertulis dengan detail. Ia tidak tahu kapan ia akan membutuhkannya, tapi instingnya mengatakan bahwa semua itu akan berharga. Yang menarik, sikap Alia yang semakin tenang ternyata membuat Dimas semakin gelisah. Laki-laki itu tidak lagi melihat Alia yang cemas atau memohon pengertian. Sekarang Alia hanya mengangguk ketika dimarahi, kemudian kembali bekerja tanpa menunjukkan perasaan apapun. Dimas tidak tahu bagaimana harus menafsirkan perubahan itu. Dia melihat Alia pagi itu di dapur, sedang mencuci sayuran. Wanita itu tidak berkata apa-apa ketika ia masuk. Tidak menyapa, tidak tersenyum, tapi tidak pula menunjukkan permusuhan. "Kamu baik?" tanya Dimas pelan. Alia berhenti sebentar, menoleh sekilas. "Baik." Jawaban itu datar, seolah tanpa emosi. Dan entah mengapa, jawaban itu menghantam sisi hati Dimas yang selama ini ia abaikan. Ia memandang Alia beberapa detik, lalu pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Masih dalam diam. Dan dalam diam itulah Alia menyiapkan langkah berikutnya. Salah satu langkah pentingnya adalah pergi ke klinik. Pada awalnya, Alia ke sana untuk memeriksa luka, begitu pandangan orang-orang. Luka-luka akibat terjatuh, demikian alasan yang ia berikan. Tapi itu hanya bagian kecil dari kebenaran. Karena tujuan utama Alia bukanlah pengobatan, tapi bertemu Dr. Fajar. Dokter itu tampak biasa saat pertama kali Alia menemuinya. Usianya sekitar 40-an, berwajah tenang, dengan cara bicara yang membuat orang merasa aman. Tangan-tangannya cekatan saat memeriksa memar Alia. Ia memberikan obat, lotion untuk mengurangi bengkak, serta nasihat untuk beristirahat. Namun di visit selanjutnya, Alia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari dokter itu. Memarnya mulai memudar, "Tapi kamu terlihat semakin lelah," kata Dokter Fajar sambil memeriksa lengannya. Alia terdiam sesaat. "Saya hanya banyak pekerjaan di rumah." "Pekerjaan tidak meninggalkan memar seperti ini," balasnya lembut. Alia menunduk. Ia tidak menjawab. Dokter Fajar tidak mendesak. "Jika kamu ingin bicara, aku ada di sini." Nada itu menunjukkan sesuatu, bahwa ia tahu ada lebih dari sekadar luka fisik, bahwa ia melihat dan memahami sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Beberapa hari berikutnya Alia kembali lagi. Alasan yang sama, memeriksa perkembangan luka. Tapi percakapan mereka perlahan bergeser menjadi sesuatu yang lebih personal. Ada sesuatu pada tatapan Dokter Fajar yang membuat Alia merasa tidak sepenuhnya sendirian. "Alia," katanya suatu sore saat klinik sepi, "kadang luka yang tidak terlihat jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Kamu harus menjaga diri." Alia mengangguk. "Jika suatu hari kamu ingin keluar dari lingkaran itu, kamu bisa bicara padaku," lanjutnya. Kata-kata itu melekat di hati Alia. Dokter ini bukan sembarang dokter. Ia seolah mengenal situasi semacam ini. Cara bicaranya terlalu tepat, terlalu mengena. Alia merasakan ada sesuatu yang belum diungkap dokter itu. Sesuatu yang membuatnya tampak lebih peduli daripada yang seharusnya. Tetapi Alia tidak menanyakannya. Belum saatnya. Ia pulang dari klinik dengan membawa obat, tetapi juga ketenangan yang aneh. Ketenangan yang datang dari fakta bahwa ada orang yang tahu kondisi sebenarnya,
meski belum sepenuhnya. Dan Alia tidak keberatan. Selain mengumpulkan bukti, Alia mulai membuat hal-hal kecil yang tidak mencurigakan. Hal-hal yang tampak seperti rutinitas biasa namun berjalan mengarah pada tujuan lain. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit dari uang belanja yang Ratmi berikan. Angka itu tidak besar, tapi semakin hari semakin bertambah. Setiap selisih kecil ia simpan dengan hati-hati di tempat yang tidak pernah terlintas di pikiran siapapun. Di balik cover lampu meja, di bawah lapisan kain penutup setrika, bahkan di pot tanaman kecil dekat jendela. Semua dilakukan dengan diam-diam. Pada malam hari ketika Dimas sudah tidur, Alia menghapus jejak digital aktivitasnya. Ia mengganti password ponselnya. Ia menonaktifkan fitur lokasi. Ia mengarsipkan catatan-catatan penting. Ia memastikan folder rahasianya dikunci dengan 2 lapis keamanan. Ia berhati-hati pada setiap detail. Keheningan yang mengelilingi Alia justru membuat rencananya semakin matang. Jika dulu ia menghabiskan waktunya untuk menahan rasa sakit dan air mata, sekarang ia menggunakan setiap menit untuk sesuatu yang lebih penting. Dalam diam, ia mulai berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda. Bukan Rara, bukan Gilang, tetapi seseorang yang pernah berjanji bahwa ia akan membantu bila suatu hari Alia membutuhkan. Seseorang bernama Marina. Sosok yang pernah dekat dengan hidup Alia dahulu, jauh sebelum ia mengenal Dimas. Seseorang yang Alia putuskan untuk hubungi kembali setelah bertahun-tahun hilang kontak. Percakapan awal mereka pendek dan hati-hati. Namun dari satu pesan ke pesan berikutnya, Marina perlahan tahu bahwa Alia sedang berada dalam situasi sulit. Dan Marina berkata sesuatu yang membuat Alia kembali yakin pada langkahnya. Alia, aku di sisimu. Kapanpun kamu bilang waktunya, aku akan bertindak. Kalimat itu seperti rumah kedua. Tempat Alia bisa merasa aman, meski hanya lewat layar ponsel. Perubahan Alia mulai terasa oleh orang-orang di rumah itu. Ratmi tak menyukai cara Alia yang terlalu tenang akhir-akhir ini. Ada ketidaknyamanan yang terus mengusiknya. Ia memperhatikan Alia dari ujung mata, mencari celah kelemahan. Tapi yang ia lihat hanya ketenangan yang tidak bisa ia sentuh. Kamu sekarang aneh, kata Ratmi suatu sore. Jangan membuat hal-hal yang tidak seharusnya. Alia menatapnya tanpa gentar. Saya hanya menjalankan tugas. Ratmi menyipitkan mata. Ada kecurigaan, tapi tidak jelas. Karena Alia tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak memberi alasan untuk dimarahi. Tidak memberi ruang untuk diserang. Ketidakmampuan Ratmi untuk memicu Alia membuat wanita itu gerah. Rasanya seperti memukul dinding tebal setiap saat. Ia tidak dapat meruntuhkan Alia lagi. Itu membuatnya bingung, sekaligus marah. Dimas juga merasakannya. Ia melihat Alia semakin mandiri dengan cara yang berbeda. Tidak lagi bertanya padanya, tidak lagi bergantung padanya, bahkan tidak lagi mencari perhatiannya. Alia seperti bayangan yang bergerak sendiri, tidak menuntut apapun. Dan sesuatu dalam diri Dimas merasa kehilangan. Meski ia tidak mau mengakuinya, perubahan itu membuatnya gelisah. Kenapa kamu sering keluar belakangan ini? Tanya Dimas suatu malam. Alia menjawab tenang. Kontrol ke klinik. Hampir tiap 3 hari. Dokter bilang begitu. Alia tidak berbohong. Hanya tidak mengatakan keseluruhan cerita. Itu bukan kebohongan. Itu perlindungan diri. Dimas mengangguk pelan. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi kata-katanya tertahan. Ada rasa bersalah dan ketakutan tercampur jadi satu. Ia tidak ingin memperburuk keadaan. Di tengah semua itu, Alia semakin dekat dengan Dr. Fajar. Bukan dalam arti hubungan personal yang mencurigakan, tetapi dalam arti ia mulai mempercayai dokter itu sebagai seseorang yang bisa membantunya memahami apa yang ia alami. Setiap kali datang, Dr. Fajar seperti bisa membaca gerak tubuh Alia tanpa perlu bertanya banyak. Kamu sudah mulai membuat rencana ya? Ujar dokter itu pelan sambil memeriksa tekanan darah Alia. Alia tidak terkejut. Dari mana dokter tahu? Matamu tidak lagi takut seperti pertama kali kamu datang. Alia menghela napas perlahan. Saya hanya ingin hidup saya kembali. Dan kamu layak mendapatkannya. Ada sesuatu dalam nada dokter itu. Pemilihan kata-katanya terlalu tepat.
Alia mulai merasakan bahwa dokter ini tahu sesuatu yang lebih besar. Dan ia benar. Karena di hari itu, sebelum Alia pulang, Dokter Fajar berkata, "Alia, jika suatu hari kamu membutuhkan saksi atau laporan medis resmi, aku akan membuatnya. Tanpa syarat." Alia terdiam. Kalimat itu seperti pintu besar yang tiba-tiba terbuka. Dokter ini bukan hanya sekadar dokter. Ia seseorang yang tahu bagaimana menangani kasus kekerasan. Seseorang yang mungkin pernah terlibat dalam situasi serupa. Atau seseorang yang pernah kehilangan sesuatu. Alia belum tahu. Tapi ia akan mencari tahu. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir tempat tidur sambil menatap suaminya yang sudah pulas. Dimas tidur dengan wajah yang tidak menunjukkan penyesalan apapun. Alia perlahan meraih ponselnya, membuka folder rahasia, dan menatap kumpulan bukti yang sudah ia simpan. Setiap file adalah bagian kecil dari kehidupan yang ingin ia tinggalkan. Namun bukan itu saja. Di jurnalnya, Alia menuliskan kalimat baru. Keheningan bukan lagi bentuk pasrah. Keheningan adalah perisai dan pisauku. Aku sudah mulai melangkah. Ia menutup jurnal itu. Kali ini ia tersenyum kecil. Senyuman yang mengandung ancaman lembut. Ancaman bagi siapa? Bagi mereka yang mengira Alia tidak akan pernah berani bertindak. Karena badai yang ia simpan dalam diam kini semakin mendekat. Pelan. Tapi pasti. Malam itu rumah keluarga Dimas terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tamu redup. Hanya menyisakan cahaya kuning samar yang membuat bayangan-bayangan di dinding tampak seolah bergerak sendiri. Ratmi sudah masuk ke kamarnya sejak 1 jam lalu. Tetapi Gilang belum bisa tidur. Ada gelisah yang mengendap di dadanya sejak kejadian beberapa hari lalu. Terutama sejak melihat Alia pulang dalam keadaan yang meski ia sembunyikan dengan berbagai alasan, tetap menunjukkan rasa sakit yang tidak bisa ditutupi. Gilang duduk di ruang tengah, memandangi jam dinding yang berdetak pelan. Sudah lewat tengah malam. Dimas belum pulang. Katanya ada kerja lembur di kantor. Namun Gilang tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enaknya. Entah kenapa. Saat ia hendak berdiri dan mematikan lampu, ia mendengar suara berbisik-bisik dari arah ruang kerja di ujung koridor. Ruangan itu biasanya gelap jika tidak digunakan. Dan yang paling penting, hanya Dimas yang sering masuk ke sana. Gilang mengerutkan dahi. Ia berjalan pelan melewati koridor. Setiap langkah terasa bergema dalam kesunyian malam. Ketika ia makin dekat, ia mendengar suara benda diseret, lembaran kertas dibalik terburu-buru, lalu desahan pendek seolah seseorang sedang panik. Dan ketika ia tiba di depan pintu, ia melihatnya. Pintu ruang kerja terbuka setengah, lampu menyala, dan di dalamnya ada sosok yang sangat ia kenal. Ratmi. Perempuan itu membungkuk di depan meja kerja Dimas, mengacak tumpukan map, membuka laci-laci, mencari sesuatu tanpa ingin ketahuan. Wajahnya tampak tegang, bibirnya mengerucut, dan matanya liar. Gilang spontan mundur setengah langkah, mencoba memproses apa yang ia lihat. Ratmi jelas-jelas menyentuh berkas-berkas milik Dimas. Dan itu bukan hal biasa. Ratmi memang suka mengatur, suka memerintah, bahkan suka ikut campur urusan pribadi orang. Tapi ini lain. Ia seperti mencuri. Gilang menarik napas perlahan, lalu mengetuk pintu 2 kali. Bu! Ratmi tersentak keras, hampir menjatuhkan map yang ia pegang. Matanya membelalak ketika melihat Gilang berdiri di ambang pintu. "Kamu ngapain di situ?" tanya Gilang dengan suara tenang, meski hatinya berdebar. Aku cuma bersihin meja Dimas. Dia itu anaknya berantakan." Ratmi buru-buru menutup map dan menaruhnya kembali, tapi gerakannya terlalu gugup untuk disebut natural. Bersihin meja jam 2 pagi. Gilang menatapnya tajam, tidak percaya. Ratmi mencoba tertawa kecil, tapi terdengar kaku, lebih mirip suara orang menelan ketakutan. "Tadi nggak bisa tidur, jadi sekalian saja beres-beres. Kamu sendiri ngapain belum tidur?" "Aku dengar suara dari sini." "Oh, iya." Ratmi menarik pelan napasnya. "Sekalian beres-beres, biar besok nggak semrawut. Kamu kan tahu sendiri Dimas kalau kerja suka asal naruh." Gilang memperhatikan map yang barusan dibuka Ratmi. Map itu berwarna biru tua dengan garis emas di sisi sampingnya.
Map kerja Dimas yang selalu ia simpan di laci paling bawah. Map yang tidak pernah disentuh siapapun tanpa izin. Dan ketika Ratmi menutup map itu, muncul selembar kertas yang agak terselip, terjatuh ke lantai. Sebuah lembar tagihan. Gilang memungutnya sebelum Ratmi sempat bereaksi. Ketika matanya membaca angka besar yang tertera di sana, tubuhnya langsung menegang. "Bu, ini apa?" Ratmi menghampirinya cepat, mencoba merebut kertas itu. "Itu bukan urusanmu, Lang." Gilang menghindar. "Ini tagihan utang. Ini jumlahnya besar sekali." "SSD." Ratmi menekan bibirnya dengan jari. "Jangan keras-keras." "Bu." Gilang menatapnya dengan ekspresi yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Antara kecewa, marah, dan curiga. "Selama ini ibu sembunyikan ini dari Dimas." Ratmi memalingkan wajah. "Nggak usah ikut campur, Lang. Kamu nggak bakal ngerti." "Justru karena aku nggak ngerti, aku nanya." Gilang melangkah mendekat. "Kok bisa utang sebanyak ini? Dan kenapa ibu yang panik begini?" Ratmi terdiam lama. Helaan napasnya terdengar berat. Untuk sesaat, ia tampak rapuh, berbeda jauh dari ibu yang selama ini terlihat kuat, dominan, dan selalu tahu apa yang ia lakukan. Namun hanya sesaat. Secepat itu pula ia kembali menegakkan bahunya, matanya menjadi dingin. "Kamu diam saja, Lang. Jangan sampai Dimas tahu kamu melihat ini." "Kenapa aku harus diam? Ini menyangkut masa depan dia." Ratmi menghela napas tajam. "Justru karena menyangkut masa depannya, kamu harus diam." Gilang tidak percaya. "Bu, Dimas itu suami. Dia kepala keluarga. Kenapa justru disembunyikan?" Wajah Ratmi berubah tegang. "Karena kalau dia tahu, dia bisa hancur." Setelah berkata begitu, Ratmi buru-buru meraih map dan tagihan di tangan Gilang. Gilang tidak melawan kali ini. Ia terlalu kaget dengan kalimat ibunya. Ratmi kemudian berjalan cepat keluar ruangan, meninggalkan Gilang yang berdiri terpaku dengan kepala dipenuhi tanda tanya. Keesokan paginya, Dimas pulang dalam keadaan lusuh. Kemejanya berantakan, wajahnya tampak letih. Ia mencium bau alkohol samar di tubuhnya, meski tidak terlalu kuat. "Mas nggak tidur di kantor, kan?" tanya Gilang hati-hati. "Enggak, ketiduran di mobil," jawab Dimas singkat, melepas sepatu tanpa melihat wajah Gilang. Ratmi dari dapur langsung mendatanginya dengan gelas air. "Masuk kamar, mandi. Jangan bikin udara rumah bau." Nada bicaranya datar, tapi ada ketegangan halus yang Gilang tangkap. Seperti Ratmi takut Dimas memperhatikan sesuatu yang tidak boleh ia lihat. Dimas hanya mengangguk dan pergi menuju kamar tanpa banyak bicara. Gilang memperhatikan mereka tanpa suara. Semakin lama ia semakin yakin, ada sesuatu yang lebih besar di balik perubahan sikap Dimas selama ini. Bukan hanya soal emosi, bukan hanya soal sikap kasar pada Alia. Ada beban yang dipendam. Beban yang begitu besar sampai membuatnya kehilangan kendali. Dan Gilang tidak bisa berhenti berpikir, apakah utang itu ada hubungannya? 2 hari berikutnya, suasana rumah semakin aneh. Dimas makin jarang pulang tepat waktu. Kalau pulang, ia diam. Kalau ditanya Alia, jawabnya pendek. Kalau ditanya Ratmi, ia hanya mengangguk atau menggumam. Seperti ada suara yang ia tahan mati-matian. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Gilang memperhatikannya dari jauh. Sesekali ia ingin bertanya, tetapi setiap mendekat, Ratmi selalu muncul lebih dulu dan menatapnya dengan tatapan penuh peringatan. Jangan ikut campur. Namun pertanyaan itu terus menghantui. Dan kecurigaannya semakin besar ketika suatu sore ia menemukan Dimas di teras belakang. Duduk menunduk sambil memegang kepalanya, seolah kesakitan. Gilang menghampiri. "Mas? Kenapa?" Dimas terkejut dan langsung menurunkan tangannya. "Enggak, pusing sedikit." "Mas stres ya?" tanya Gilang tanpa basa-basi. Dimas tertawa pendek. "Hidup memang stres, Lang." "Mas, aku boleh nanya sesuatu?" Dimas menatapnya. Mata itu terlihat lelah, benar-benar lelah. "Apa?" "Mas lagi ada masalah finansial." Dimas membeku.
seolah seluruh tubuhnya menegang pada detik yang sama. Kemudian ia berdiri cepat, hampir tersandung kursi. "Kamu jangan ikut campur, Lang." "Tapi Mas." "Aku bilang jangan ikut campur," bentaknya, keras. Lalu ia pergi begitu saja tanpa menoleh. Gilang terdiam lama sekali, mencoba memaknai ledakan emosi Dimas barusan. Dan semakin dipikirkan, semakin terlihat jelas. Pertanyaannya tadi memicu sesuatu. Sesuatu yang selama ini Dimas pendam dan tidak ingin ada yang tahu. Dan itu hanya membuat Gilang makin yakin bahwa utang itu bukan sekadar masalah biasa. Ada sesuatu yang lebih berat. Sesuatu yang berkait pada perubahan drastis Dimas terhadap Alia. Malam itu, Gilang tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit, pikirannya berputar seperti badai. Ia harus bicara pada Alia. Ia harus memberitahu apa yang ia lihat, bahkan jika Ratmi melarang, bahkan jika Dimas marah. Alia berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena apapun masalah keluarga ini, Alia selalu menjadi orang yang paling terkena dampaknya. Selain itu, Gilang punya firasat kuat. Apapun rahasia yang disembunyikan Ratmi, apapun tekanan yang dialami Dimas, semuanya saling berhubungan. Termasuk insiden yang membuat Alia terluka. Dan begitu matahari pagi menyelinap lewat jendela, Gilang akhirnya mengambil keputusan. Tangannya meraih ponsel, menulis pesan singkat, dan menunggu dengan jantung berdebar. "Mbak Alia, aku perlu bicara. Penting." Karena untuk pertama kalinya sejak Alia masuk ke rumah itu, Gilang merasa kebenaran akhirnya mulai menunjukkan ujungnya. Dan rahasia rumah itu siap terungkap. Hari itu senja turun lebih lambat, seolah waktu sengaja menahan dirinya agar tidak segera sampai ke malam. Udara di dalam rumah terasa berlapis-lapis, tipis namun sesak, seakan ada sesuatu yang mengelilingi seluruh sudut ruangan. Alia sepanjang hari bergerak dengan perlahan, tanpa suara, tanpa keluhan, tanpa emosi yang kentara. Semua serba tenang, terlalu tenang. Dan ketenangan itu justru menjadi sumber kegelisahan paling besar. Sejak pagi Alia hanya ada di kamar, merapikan lemari, membersihkan laci, menyetrika beberapa baju yang biasanya ia biarkan menumpuk. Namun berbeda dengan hari-hari biasanya, semua dilakukan dengan ritme tenang yang hampir tidak wajar, seperti seseorang yang sedang bersiap melakukan perjalanan jauh. Dimas sejak tadi memperhatikan dari pintu kamar. Ia hanya bersandar dengan tangan di saku, matanya menyipit, mencoba membaca istrinya. "Kamu kenapa, ya?" tanyanya akhirnya. Alia tidak berhenti melipat baju. "Kenapa apanya? Kok dari tadi anteng banget? Nggak banyak ngomong." Alia tersenyum kecil. "Capek aja." Jawaban itu terdengar ringan, tapi bagi Dimas terasa seperti tembok tinggi yang tak bisa ia lewati. Alia tidak menjelaskan lebih lanjut, tidak menoleh, tidak memberikan celah untuk dirinya bertanya. Dan itu membuat Dimas semakin gelisah. Biasanya Alia akan menjelaskan panjang lebar. Biasanya Alia akan terbuka, bertanya balik, atau minimal memberikan ekspresi yang bisa ia baca. Tapi hari itu, tidak ada apa-apa. Hanya hening. Ratmi yang sedang di ruang keluarga pun merasakan hal serupa. Sejak insiden terakhir, ia merasa Alia semakin sulit ditebak. Bukan karena Alia mulai membantah atau melawan, karena ia tidak pernah melakukan itu, tetapi karena sikapnya yang sekarang terlalu sunyi. Sunyi itu berbahaya. Ratmi memperhatikan menantu itu berjalan turun ke lantai bawah untuk mengambil air minum. Gerakannya pelan, matanya fokus, wajahnya datar. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada amarah. Dan entah kenapa, Ratmi justru merinding. Ia yang paling tahu bahwa orang paling tenang adalah orang yang paling sulit dikendalikan. "Enduk," panggil Ratmi begitu Alia hendak naik ke tangga lagi. Alia berhenti dan menoleh dengan sopan. "Ya, Bu." "Kamu, ada perlu apa sampai rapi-rapi dari pagi? Ibu lihat kamarmu beres sekali." Alia tersenyum lembut. "Cuma pengen ngerapiin aja, Bu. Sudah lama saya biarin berantakan." Ratmi mempersempit mata. "Kamu yakin gak apa-apa?" "Baik-baik saja, Bu." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu rapi, tanpa jeda, tanpa ragu.
Dan Ratmi tahu betul jawaban yang terlalu rapi adalah jawaban yang disembunyikan. Namun sebelum Ratmi sempat bertanya lebih jauh, Alia sudah kembali naik ke kamarnya. Sore menjelang malam, rumah semakin dipenuhi keheningan. Alia duduk di meja rias, menulis sesuatu pada secarik kertas kecil. Gerakannya lembut, namun penuh perhitungan. Ia tidak menuliskan banyak kalimat, hanya beberapa baris pendek. Sesuatu yang tampak seperti pesan. Setelah selesai, ia melipatnya, menyelipkannya ke dalam buku harian yang ia simpan di laci paling bawah. Kemudian ia mulai mengambil dokumen-dokumen kecil dari laci meja. Hasil rekaman konsultasi di klinik, catatan tanggal, beberapa foto, dan secarik kertas yang selama ini ia simpan di antara halaman buku. Ia memasukkan semuanya ke dalam amplop coklat yang kemudian ia letakkan ke dalam tas selempangnya. Dimas lewat di depan kamar dan berhenti ketika melihat Alia berdiri sambil merapikan tas. "Kamu mau kemana?" Suaranya terdengar datar, tapi matanya jelas penuh curiga. Alia menatapnya sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Keluar sebentar. Ada yang harus aku temui." "Siapa?" "Teman." Dimas menyipitkan mata. "Rara." Alia tersenyum tipis. "Enggak." "Kalau bukan Rara, siapa?" Alia tidak menjawab. Ia hanya melewati Dimas dan berjalan menuruni tangga, meninggalkan suaminya yang masih berdiri di depan pintu kamar dengan dahi berkerut. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sangat tidak beres. Gilang melihat Alia berjalan menuju pintu depan sambil membawa tas kecil. Ia berdiri di ambang dapur, memperhatikan tanpa kata. Tatapan keduanya bertemu. "Mbak, mau keluar?" tanyanya hati-hati. Alia mengangguk sekali. "Sebentar aja." "Kemana?" Alia memberi senyum yang terasa terlalu damai untuk situasi seperti itu. "Nggak jauh." Gilang ingin bertanya lebih banyak. Ingin memberitahu apa yang ia temukan. Ingin mengingatkan bahwa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi di rumah ini. Namun nada suara Alia, tatapan matanya, dan cara ia berdiri membuat Gilang mengurungkan niat. Ada sesuatu yang berubah dari Alia. Kedewasaan, kekuatan, atau mungkin keputusan. "Kalau ada apa-apa kabari aku, Mbak," ucap Gilang pelan. Alia tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Senyum terakhir sebelum badai datang. "Terima kasih, Lang." Dan Alia pun melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Gilang memandang pintu itu lama sekali setelah ia menutupnya. Ada firasat kuat yang berputar di dadanya. Malam ini ada sesuatu besar yang akan terjadi. Dan Gilang tidak yakin apakah ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya ketika Alia melangkah keluar rumah. Jalanan sepi, hanya terdengar suara angin menggesek pepohonan di pinggir jalan. Lampu-lampu rumah tetangga sudah mulai redup, menandakan banyak orang bersiap tidur. Alia menunggu di pinggir jalan, lalu sebuah mobil hitam berhenti pelan di depannya. Kaca jendela turun. Seseorang duduk di kursi pengemudi. Bukan Rara. Sosok perempuan itu tersenyum lembut, namun matanya tajam dan penuh rahasia. Rambutnya hitam pekat dengan potongan rapi, wajahnya tenang, berusia sekitar 35 tahun. "Masuk," katanya dengan suara lembut namun tegas. Alia membuka pintu dan duduk di sampingnya. Lampu jalan memantulkan wajah perempuan itu dengan jelas, menunjukkan garis dagu tegas dan tatapan yang memancarkan profesionalisme. "Naya," ujar Alia perlahan. "Ya, nama itu, Naya. Bukan teman, bukan saudara, bukan dokter, tapi seseorang yang selama ini hadir dalam keheningan Alia." "Semuanya sudah siap?" tanya Naya, menyalakan mobil perlahan. Alia mengangguk. "Sudah." "Kamu yakin mau melakukan ini malam ini?" Alia memandang keluar jendela, menatap rumahnya dari kejauhan. "Malam ini, atau semuanya akan terus berulang?" Naya tidak bertanya lagi. Ia mengerti. Terlalu banyak yang sudah terjadi. Terlalu banyak bukti yang terkumpul. Dan terlalu banyak luka yang menyisakan bekas. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan gang kecil tempat rumah Dimas berada. Dari balik jendela lantai 2, Gilang berdiri diam tanpa bergerak, melihat mobil hitam itu pergi.
Ia memperhatikan sampai cahaya lampunya menghilang di tikungan. Gilang tidak tahu siapa perempuan itu. Namun ia tahu satu hal pasti. Alia bukan keluar untuk sekadar menghirup udara malam. Alia pergi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Di rumah, ketegangan tidak mereda. Dimas berjalan mondar-mandir di kamar, tidak bisa memutuskan apa yang ia rasakan. Cemas, marah, bingung, takut, semuanya bercampur menjadi satu. Ratmi duduk di tempat tidur sambil mengamati anaknya. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Ratmi akhirnya. "Kenapa Alia keluar malam-malam?" balas Dimas dengan suara penuh tekanan. "Ya mungkin ketemu temannya. Jam segini." Ratmi menghela napas. "Kamu yang bikin dia begitu. Dia pasti stres." Dimas menoleh tajam. "Jangan nyalahin aku terus, Bu." Ratmi terdiam. Namun tatapannya tak berubah. Ia tahu sedang ada badai lain di dalam diri anaknya. Dan di balik kekesalan Dimas, ia melihat ketakutan. Ketakutan kehilangan sesuatu. Atau seseorang. "Mas," Ratmi mendekat. "Kalau kamu takut Alia pergi, kamu bilang aja sama dia." Dimas menutup wajah dengan kedua tangannya. "Aku nggak takut dia pergi. Aku takut semua ini meledak." Ratmi mengatupkan rahang. "Makanya, jangan bikin masalah baru. Ibu masih berusaha nutupin semuanya dari dia. Jangan sampai semua yang sudah ibu atur jadi sia-sia." Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela kamar, seolah berharap Alia tiba-tiba muncul dan mengetuk pintu sambil tersenyum. Namun tidak ada siapapun. Rumah begitu sunyi sampai suara detik jam terdengar seperti palu besar yang menghantam dinding. Di dalam mobil, Naya menghentikan mobilnya di sebuah tempat yang jauh lebih sepi. Tempat aman. Tempat yang sudah mereka rencanakan sejak pertama kali bertemu. Alia memejamkan mata. "Kamu siap?" tanya Naya. Alia menarik napas panjang. "Iya. Malam ini, kamu nggak akan sendiri. Aku pastikan itu." Alia membuka mata. "Terima kasih." Naya menatapnya lama. "Besok, semuanya berubah. Kamu tahu itu, kan?" Alia menatap keluar jendela. Angin malam menyapu rambutnya, membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan sejak masuk rumah keluarga Dimas. Kemudian, dengan suara hampir tak terdengar, Alia mengucapkan kata-kata yang akan menjadi awal dari segalanya. "Besok, semuanya akan berakhir." Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika suara gaduh mulai memenuhi halaman rumah. Deru mobil, langkah terburu-buru, dan suara transmisi radio pendek aparat terdengar seperti badai yang tiba-tiba datang. Burung-burung yang biasa berkicau di pohon depan pun terbang menjauh karena kehebohan yang tidak biasa. Dimas terbangun karena suara pintu pagar digedor keras. Ia bangkit setengah sadar, matanya berat, kepalanya pening. Semalaman ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Alia membuat dadanya sesak, tetapi gengsinya menahan untuk mencarinya. Ia hanya menunggu, berharap Alia akan pulang dan mereka pura-pura melupakan kejadian beberapa hari terakhir. Namun harapan itu meledak begitu ia mendengar suara orang berteriak dari luar. "Polisi! Harap buka gerbang!" Dimas sontak terlompat dari tempat tidur. "Apa-apaan ini?" Ia berlari keluar kamar dan hampir bertabrakan dengan Ratmi yang baru turun dari tangga. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan karena tergesa-gesa. "Ada apa, Mas? Kenapa berisik banget?" tanya Ratmi sambil memegang dada. "Aku nggak tahu, Bu." Mereka berdua berjalan cepat keluar rumah. Begitu pintu dibuka, pemandangan yang mereka lihat membuat darah mereka tersedot habis dari wajah. 2 mobil polisi terparkir tepat di depan rumah. Beberapa petugas berseragam berdiri di halaman sambil membawa map, kamera, serta perlengkapan dokumentasi. Tetangga mulai mengintip dari balik gorden. Sebagian lagi berdiri di depan pagar rumah masing-masing, berbisik-bisik sambil menatap dengan tatapan penuh tanda tanya. Ratmi menutup mulutnya, napasnya naik turun. "Ya Tuhan, apa ini?" Seorang polisi maju dan menunjukkan surat resmi. "Apa betul ini rumah milik Dimas Prasetyo dan Ratmi Sulastri?" Ratmi makin pucat. Dimas menelan ludah. "Iya, ada apa, Pak?"
Petugas menjawab dengan suara datar, profesional, tanpa sedikit pun memberi ruang bagi mereka untuk mengatur napas. Kami datang untuk melakukan penggeledahan terkait laporan penyalahgunaan dana dan aktivitas ilegal yang terjadi di rumah ini. Ratmi langsung limbung. Apa? Ini pasti salah. Salah alamat, Pak. Namun polisi tetap tegas. Semua sudah melalui proses verifikasi. Dimas maju setengah berteriak. Laporan apa? Siapa yang melapor? Polisi itu menatapnya tajam. Pelapor merahasiakan identitas dalam dokumen publik, tetapi laporan yang masuk sangat detail. Sumbernya jelas bukan sembarang orang. Dimas merasakan perutnya seolah dipukul keras. Ratmi memegang lengan anaknya, gemetar. Mereka pasti bohong. Mas, ini fitnah. Fitnah. Namun polisi tidak menyisakan ruang untuk penolakan. Beberapa petugas masuk ke dalam rumah, membuka setiap laci, memotret dokumen, memeriksa laptop, memeriksa ruang tamu, bahkan kamar Dimas. Ratmi histeris. Jangan sentuh kamar saya. Itu hak privasi saya. Kalian nggak berhak masuk. Petugas perempuan mendekat, membacakan surat perintah. Ratmi hanya bisa menangis sambil berteriak-teriak. Dimas berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya ditekuk dalam kebingungan dan ketakutan. Siapa yang lapor, Bu? Siapa yang lapor? Ratmi menggigit bibir sambil memegangi pelipisnya. Aku nggak tahu, Mas. Tuhan, siapa yang tega melakukan ini pada keluarga kita? Siapa? Siapa? Namun semua jawaban akan segera terkuak. Gilang datang terburu-buru dari rumah belakang setelah mendengar keributan. Ia kaget melihat polisi berseliweran di seluruh rumah. Beberapa tetangga memanggil-manggilnya, tapi Gilang mengabaikan. Begitu ia masuk halaman, ia melihat Dimas duduk di kursi dengan wajah hancur. Sementara Ratmi menangis sambil memukul-mukul dada. Mas Dimas, ada apa? Ini kenapa? Gilang bertanya takut. Dimas menggeleng putus asa. Aku nggak tahu. Mereka bilang, ada laporan penyalahgunaan dana, utang ilegal, penipuan. Mana mungkin? Siapa yang bisa lakukan itu? Gilang membuka mulutnya, ragu. Mas, Mbak Alia belum pulang. Pertanyaan itu justru membuat Ratmi menjerit. Kali ini lebih keras. Alia. Ini semua pekerjaan Alia. Dia yang melakukan ini. Dia balas dendam. Ratmi mencakar udara seperti orang kehilangan akal. Dimas menahan ibunya agar tidak membuat keributan lebih parah. Ibu dan anak itu sama-sama panik, sama-sama gemetar. Dan panik itu tumbuh semakin besar ketika seorang petugas menghampiri mereka sambil membawa map coklat tebal. Sebelumnya, kami perlu menunjukkan beberapa barang bukti yang kami temukan. Petugas membuka map itu. Dimas merasakan jantungnya berhenti berdetak. Ratmi terdiam, tubuhnya mendadak kaku. Di dalam map, ada beberapa dokumen. Beringkasan transaksi gelap rekening Dimas. Dokumen pinjaman ilegal atas nama Ratmi. Berekaman percakapan Ratmi dengan seseorang yang ia paksa memalsukan tanda tangan. Foto-foto Ratmi sedang menerima uang dari seseorang secara diam-diam. Salinan laporan dari seorang dokter, Dr. Fajar. Ratmi menelan ludah keras, wajahnya memerah, lalu memutih. Nama itu, Dr. Fajar. Nama yang sudah lama ia kubur dalam ingatannya. Dimas memandang ibunya, bingung. Bu, apa ini? Ratmi mundur selangkah, matanya melebar ketakutan. Tidak mungkin. Dia sudah lama pergi. Dia nggak mungkin kembali. Petugas menyambung kalimatnya. Pelapor bekerja sama dengan seorang pihak medis bernama Dr. Fajar Prabowo. Dari keterangan beliau, Anda memiliki riwayat panjang manipulasi dan tekanan mental terhadap keluarganya. Gilang terkejut. Maksudnya, keluarga? Petugas itu mengangguk. Dr. Fajar adalah kakak tiri Ibu Ratmi. Dimas membeku. Ratmi langsung jatuh terduduk. Tidak. Ia memeluk kepalanya.
Fajar nggak mungkin. Dia nggak mungkin ikut campur. Polisi lain mendekat dengan kertas tambahan. Selain itu, pelapor juga bekerja sama dengan seorang perempuan bernama Naya. Seketika Ratmi menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar. Naya? Suaranya serak. Naya yang dulu? Petugas hanya mengangguk. Ya, korban manipulasi Anda belasan tahun lalu. Korban usaha pemerasan dan tekanan mental. Nama lengkap, Naya Rantika. Identitasnya baru terungkap karena dia sendiri yang meminta dibuka dalam laporan. Ratmi berteriak histeris sambil memukul lantai. Kenapa dia kembali? Kenapa semua orang itu balik lagi? Dimas mulai kehilangan kekuatan untuk berdiri. Ia jatuh ke sofa, keringat dingin membasahi punggungnya. Gilang hanya bisa berdiri terpaku, antara terkejut dan tidak percaya bahwa selama ini Alia tidak benar-benar diam, melainkan menyusun langkah-langkah yang sangat rapi. Ratmi sampai terisak keras. Mereka mau ngancurin aku. Petugas menutup map dan menatap mereka tajam. Tidak. Seseorang ingin menegakkan keadilan. Ratmi menatap petugas itu dengan mata merah penuh kebencian. Itu semua karena Alia. Dia yang melaporkan ini. Dia yang menjebak kami. Wanita itu pasti yang bekerja sama dengan mereka. Petugas menghela napas. Benar. Dimas tersentak. Ratmi menjerit seperti disetrum. Apa? Petugas itu menunjukkan lembar tambahan yang dicetak rapi. Ini bukti bahwa seluruh laporan, dokumen, rekaman, dan perjanjian hukum diserahkan oleh pihak bernama Alia Puspitasari. Ratmi langsung menangis keras. Suara pecah seperti didorong ke tepi jurang. Dimas mengambil dokumen itu dengan tangan bergetar. Matanya membaca nama Alia berulang kali. Dadanya seperti dihantam palu hingga retak. Tidak, Alia nggak mungkin. Dia nggak akan sekejam ini, katanya terbata. Namun polisi lain menambahkan sebuah kalimat tajam.